Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Semoga teman-teman semua yang mendengar cerita sahabat kehidupan selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan kebahagiaan selalu menyertai teman-teman semua. Hari ini saya akan bercerita tentang saatnya berburu permen. Jadi dulu waktu sekolah saya pernah guru saya pernah berkata bahwa ayo anak-anak, saatnya kita berburu sebuah permen. Jadi guru saya ini sudah menaruh permen di lokasi yang memang tidak kita ketahui. Terkadang tempatnya itu memang sulit dijangkau. Kita tidak terpikirkan mau di mana permen tersebut disembunyikan. Dan permen yang disembunyikan tuh lumayan banyak memang. Ada di balik pintu, sudut jendela, celah papan tulis, bawah meja kursi, pot bunga. Jadi kita semua itu diberikan satu misi. Cari permen sebanyak-banyaknya. Dan ketika mulai semuanya mencari permen, berlarian ke sana kemari, mencari sampai waktunya habis. Dan tiba-tiba ada sekelompok anak yang kembali dengan memegang 1-2 permen di tangannya sambil cemberut. Dia berkata begini, "Bu guru mah rese banget ya," dia bilang gitu. Nyembunyiin permennya susah banget dicari. Kita saja cari dari tadi hanya dapat 1. Temennya yang lain ada yang dapat 2. Katanya banyak permennya, Bu. Ini kok saya cuma dapat 1. Iya Bu, saya cuma dapat 2. Nggak seru ah. Seru banget. Susah banget nyarinya. Ribet, kenapa ribet banget sih Bu? Kenapa nggak langsung Ibu kasih aja permennya ke kita-kita? Dan mereka tuh mulai kesel dengan permainan mencari permen ini. Lalu tiba-tiba ada sekelompok teman yang lain masuk ke kelas. Mereka masuk dengan senyum yang lebar sembari memeluk 10-15 permen. Mungkin lebih, ada sampai 20 permen. Dia berkata begini, "Bu guru, Ibu jago banget nyembunyiin permennya. Jadi seru banget kita nyarinya. Kita cari, ada di semak-semak, ada di atas pintu. Ya, aku aja sampai harus manjat masuk ke kolong meja, korek-korek pot bunga. Sama, aku deg-degan banget setiap ketemu permennya. Makasih ya Bu," sambil tertawa cekikikan. Dan anak-anak itu pun berbagi permennya ke teman-teman yang hanya mendapatkan sedikit permen. Permainannya sama-sama sulit, tahu nggak? Permainannya ini sama-sama sulit. Yang membedakan di sini adalah sikap hati. Ya, yang membedakan di sini adalah sikap hati. Bagaimana ketika dalam permainan tersebut sudut pandang anak-anak ini yang berbeda. Ada yang hatinya senang, ada yang hatinya dongkol, ada yang hatinya yang setengah-setengah. Dan ini sama seperti dalam hidup, saya bilang. Ini sama seperti dalam hidup. Hidup terkadang tidak mudah, tapi sikap hati mana yang mau kita adopsi? Nah, sikap hati mana yang mau kita adopsi? Menjadi seseorang yang pahit, menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem yang ada, menyalahkan orang lain, mencari alasan dan pembenaran, ngambek, atau kita menjadi yang kedua,
menjadi seseorang yang merayakan setiap detik pencarian. Menjadi seseorang yang menikmati setiap momen dari usaha-usaha yang dilakukan, entah memanjat, merangkak, jatuh, lecet, keringetan, menjadi seseorang yang mengapresiasi tantangan dan berkata, "Makasih ya, hidup sudah menaruh permen di tempat yang bikin aku harus berjuang." Ya, permen itu ditaruh di tempat di mana kita harus perjuangkan, bukan kita keluhkan. Dan menjadi seseorang yang melemparkan senyuman paling lebar ketika tantangan itu berhasil dilalui. Ya, seperti anak tersebut bisa mendapatkan 10-15 permen, dia menikmati tantangan tersebut dan dia menikmati setiap momen pencarian sampai hingga akhirnya permen tersebut dia dapatkan, menjadi ada suatu kepuasan di hati mereka. Situasi hidup itu bisa sangat menyebalkan memang. Situasi hidup itu memang sangat menyebalkan. Semoga di saat kita dapat menunggangi sikap hati yang bermanfaat. Terkadang hidup menyembunyikan hadiah-hadiah di tempat yang tersembunyi dan gak terduga. Di balik keringat, air mata, dan raga yang tekun berusaha. Jadi untuk teman-teman semua, terkadang hidup itu memang sulit, tapi tergantung juga dari hati teman-teman semua bagaimana bisa menyikapi dari usaha, setiap momen, setiap perjuangan itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi ketika teman-teman semua menyerah dalam perjuangan, belum mencapai permen, kalian sudah menyerah. Dan tiba-tiba teman kalian yang berjuang begitu gigihnya, entah dia melakukan apapun itu sampai mencapai permen tersebut, maka kalian akan merasa bahwa dunia ini tidak adil. Sebenarnya bukan dunia ini tidak adil, tetapi kita sendirilah yang kurang berusaha. Kita sendirilah yang kurang berusaha, kurang gigih dalam mengejar yang kita inginkan. Jadi teman-teman semua, saya tuh sering melihat mereka selalu berkata, ya sudahlah, nanti juga pada waktunya kita akan dapatkan permen tersebut. Tapi tidak semudah itu kalau tidak kita perjuangkan. Semua yang terjadi di dunia ini kita harus perjuangkan. Kalau teman-teman semua tidak perjuangkan, tidak ada semangat, terus lebih melihat teman-teman yang lain yang mungkin dia santai-santai, terus ngapain aku harus repot-repot, yang lain juga nggak ada usahanya. Jangan seperti itu, jangan diikuti. Tapi kita harus bisa menonjolkan diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi leader. Kita harus bisa menjadi sebuah contoh, sehingga ketika kita berhasil, yang lain itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang kita. Dan mungkin itu bisa menjadi sebuah cerita buat kita. Kita bisa ceritakan perjuangan apa yang sudah kita lakukan, keringat yang keluar, rasa lelah, mungkin lecet, penghinaan, semuanya. Tetap kuatkan hati teman-teman semua dalam berjuang. Hidup ini keras, tapi sekerasnya dunia ketika kita berjuang step by step, langkah demi langkah, percaya Tuhan akan sampai pada titik di mana kita akan mendapatkan permen tersebut. Karena keberhasilan itu terjadi ketika langkah awal yang kita lakukan.
Justru untuk memulai langkah awal ini yang berat memang. Ketika langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, tanpa kalian sadari, kalian bisa melangkah sampai 1000 langkah, mungkin juga 10.000 langkah. Tetapi kalau kalian berhenti, misalkan di pertengahan atau seperempat, itu nggak akan terlihat. Terus jangan pernah memandang ke belakang, pandanglah ke depan. Pandang ke depan, jangan terpaku dengan masa lalu dulu, bahasa dulu gitu. Jadi banyak teman-teman semua yang cerita ke saya tentang hidupnya, dia pengen memiliki rumah, dia pengen ini, dia pengen itu. Tetapi cerita dulu waktu saya begini, dulu waktu saya begitu. Saya bilang, jangan pernah terkunci hidup kalian di masa lalu. Jika hidup kalian terkunci di masa lalu, masa kini kalian tidak akan menikmati, dan masa depan belum tentu bisa tercapai. Jadi, kita usahakan bagaimana caranya kita nikmati masa kini, berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai di masa depan. Karena apa yang terjadi kita di saat ini itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi ayo teman-teman semua, kita rubah masa depan, tetap berusaha, tetap semangat. Mungkin demikian untuk cerita sahabat kehidupan saya. Tetap semangat teman-teman, tetap ingat langkah step by step. Semoga kita bisa mencapai permen yang kita inginkan. Salam sahabat kehidupan.